Ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Ya. Terus tugasnya yang pelajaran lain sudah diselesaikan, Bu? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah. Ini sudah lengkap ibunya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ibu lihat. Bagus ya. Terima kasih anak-anak hebat. Sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Binsar. Kepada Binsar dipersilakan ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Binsar. Terima kasih, Binsar. Untuk itu ibu absen dulu, ya. Kalian ada? Hadir ya? Alma ada? Hadir, Bu. Oke, Diva. Gimana kabarnya Diva? Baik ya. Dika. Hadir, Bu. Hadir ya. Amin. Hadir, Bu. Terima kasih Amin. Amel. Ya, terima kasih. Dika. Hadir. Dava. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Chelsea. Ya, terima kasih. Peggy. Febri ya, baik ya. Chania. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Alia. Ya, alhamdulillah. Cici. Ya, baik. Almira. Baik, terima kasih. Fitri. Ya, Binsar. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Georgie. SMP 3. Hebat, cerdas. Ya, terima kasih ya. Itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada siswanya yang akan memimpin. Kepada Henry dipersilakan. Silakan teman-teman. Ikutin ya. Iya, Bu. Baik, baik anak-anak, untuk menghormati lagu kebangsaan kita berdiri semua dong. Silakan Febri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaan
Tiga. Nah, sekarang Ibu tanya, untuk apa sih kita menyanyikan lagu kebangsaan kita? Untuk menunjukkan rasa cinta tanah air. Ya, terima kasih kepada Allah. Ya, baik anak-anak. Untuk itu sebelum kita menanyakan PowerPoint, Ibu akan menjelaskan dulu. Ya, anak-anak nanti ada penilaian sikap. Ibu akan menilai kalian di dalam sini bagaimana mengikuti pembelajaran kita. Ya, mencatat atau tidak. Ada namanya nilai sikap. Saat berdoa, ya, tadi itu berdoa atau tidak, spiritual. Yogi, mungkin intinya ngobrolnya nanti ya. Terus juga ada nilai pengetahuan. Nanti kalian kerjakan ada di LKPD kalian masing-masing di classroom, ya. Ini ada soal namanya pilihan ganda, kalian kerjakan. Nanti jam 4 besok kalian kumpul ya. Oke, paham? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, juga ada nilai keterampilan. Nanti ada diskusi, kalian akan mengerjakan keaktifan kalian berdiskusi dengan teman kalian, kerjasama, ya enggak? Pada saat kalian itu apakah diam saja berdiskusi itu jadi penilaian. Oke, paham kan? Paham, Bu. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai arti penting norma bagi kehidupan bangsa dan Negara. Kalian sudah paham? Paham, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu tanya, pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Norma dan cara. Oke, satu-satu. Siapa? Yang akan menjawab? Ya, Tanya lagi. Alia? Ya. Baik, apa Tanya? Norma dan macam-macamnya, pintar, hebat, Tanya. Terus masih ingat yang pembelajaran minggu kemarin? Norma itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Aturan atau pengaturan yang berlaku dalam masyarakat. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk kalian ya. Kalian juga ya. Ya. Sekarang norma ada berapa? Siapa yang masih ingat? Ada 4. Ada 4, pintar ya. Norma apa saja? Norma kesusilaan, Oke. norma Ya, kesabaran, satu dulu ya. norma keagamaan, Agama, norma terus hukum, oke, hukum, kesusilaan, kesusilaan, dan pintar, norma hebat. kesopanan. Iya. Jadi ada 4. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang arti penting norma. Kalian saksikan dulu, nanti ada tayangan PowerPoint, baru kita nanti diskusi. Judulnya arti penting norma dalam mewujudkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan arti penting norma hukum dalam kehidupan. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya norma hukum dalam kehidupan sekolah, ya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, baik. Itu apa yang akan Ibu ajarkan pada hari ini? Apa aja? Fungsi aturan dalam masyarakat. Terus? Pengertian keadilan. Oke ya, nanti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Jody sama Binsa. Lanjut ya. Nih, kalian lihat di sini dalam kehidupan sosial. Sosial ini kumpulan dari berbagai manusia, orang ya. Nah, kita perlu norma hukum. Di sekolah perlu nggak norma hukum? Perlu. Iya, contohnya di sekolah ini namanya ada tata tertib sekolah. Nah, apa sih coba tata tertib sekolah? Siapa yang bisa menjawab versi? Ya, memakai seragam yang keras suaranya. Versi ya. Tidak membuang sampah sembarangan, hebat. Terus, Justin? Apa?
kalau seandainya di negara nggak ada aturan norma hukum, apa yang terjadi? Contohnya lampu lalu lintas. Kecelakaan, pinter, ya, Tania. Apalagi yang carinya selain ceknya enggak? Amin. Tidak ada keadilan, pinter, jelas ya. Karena kita membahas hari ini tentang keadilan, bahwa kalau tidak ada norma hukum, tidak ada keadilan. Contohnya di mana? Contohnya gini, kalau di kelas ya, kalian misalnya air minumnya diambil, ya, terus laporlah ke wali kelasnya, Bu, air minumku diambil temanku. Terus gurunya diem aja, nggak ditanganin. Adil tidak? Tidak. Makanya norma hukum itu penting mengatur kehidupan manusia. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bagaimana? Oke, Dafa? Tidak ada ya? Baik. Ya. Oke. Anak SMP 3? Cerdas. Yang semangat dong ya. Lanjut. Nah, kita lihat ya. Amati gambar ini. Nah, nomor 1 itu gambarnya apa? Yang fungsi pengendali sosial itu tidak apa? Lagi ngapain itu gambarnya? Berkelahi. Coba kalau nggak ada norma, perkelahian itu akan menimbulkan kekacauan, akan terjadi pembunuhan, ya. Terus yang kedua gambar sepeda motor, itu bagaimana? Kalian saksikan? Melewati Zebra cross. Betul atau tidak itu? Tidak. Tidak betul. Karena batasnya di mana? Di sebelum zebra cross. Berarti itu menyalahi aturan atau norma. Di mana norma di mana? Jawab. Hah? Lanjut. Yang ini gambar 3 yang rame-rame itu orang lagi ngapain ya? Tawuran. Apa yang terjadi? Tawuran. Mereka mau. Oke. Terjadi apa, Chania? Kekacauan. Oke, pinter, pembunuhan. Yang lain, siapa yang mau jawab? Bapak. Terus, Chelsea? Gimana, Amin? Mau jawab nggak? Ya, itu gambar tawuran. Anak sekolah, ada yang bawa gear, ada yang bawa pisau. Kira-kira itu bagus nggak ya tindakan seperti itu? Tidak. Merugikan siapa? Ya, merugikan siapa? Juga diri sendiri. Pertama,
jam 10. Anda ada aturan. Mau datang jam 7, mau datang malam. Karena tidak ada peraturan. Makanya dikatakan bahwa pedoman dalam bernikah satu. Baik, ada pertanyaan nomor 1. Ya. Nomor 2, menjaga kerukunan masyarakat. Yang saya memberi contoh menjaga kerukunan. Contohnya, Tidak membuat keributan antar warga. pintar, tidak membuat keributan antar warga. Betul ya? Misalnya di masyarakat, Dika, terima kasih. Ya, di masyarakat tidak sering membuat onar. Onar itu tidak membuat keributan. Kalau tidak membuat keributan berarti rukun enggak masyarakatnya? Rukun, pintar ya. Lanjut, nomor 2 ada pertanyaan anak-anak hebat. Ada Bu. Terima kasih. 3, ini anak-anak silakan perhatikan. Yang ketiga ini adalah, oke, Chelsea. Yang ketiga itu adalah sistem pengendali sosial. Maksudnya apa sosial tadi? Ada yang tahu? Amira? Sosial siapa tadi? Orang banyak. Sosial itu adalah orang banyak. Mengendalikan. Mengendalikan apa yang dikendalikan? Mengendalikan hak orang untuk dimauin semua, ya. Misalnya, hak saya dong, kata si Almira, hak saya dong Bu untuk pakai HP, bawa HP ke sekolah. Satunya lagi, hak saya Bu datang siang, kan saya punya hak. Hak saya Bu mau ke WC keluar masuk, tidak apa-apa, hak saya. Tetapi kita punya aturan. Di sekolah ada aturannya, nggak boleh pergi keluar WC terus, main HP terus pada saat belajar. Ya, tidak boleh kita misalnya di masyarakat sesuka. Itulah namanya mengendalikan masyarakat. Jadi paham dari sini mana? Paham. Terima kasih. Pertanyaannya apa itu keadilan ya? Misalnya kamu dikasih uang belanja 5.000, adikmu dicentek 5.000. Adil tidak? Tidak. Adil. Itu gambar ada wasit. Di mana main bola itu? Gambarnya. Kamu lihat ini? Terjadi kecurangan. Ya enggak? Wasitnya jujur atau tidak? Tidak. Tidak. Satu lagi, itu bagaimana? Adil tidak? Tidak. Itu kenapa? Ada yang melewati zebra cross. Suaranya Bintar, boleh Bintar berdiri? Boleh menjawab? Yang ini, gambar ini. Ya? Silakan. Melewati zebra cross. Boleh nggak? Tidak. Melanggar atau tidak? Melanggar. Oke. Adil atau tidak? Tidak. Berarti itu tidak sesuai dengan peraturan, kan? Melanggar peraturan mana? Ya. Orang lain harusnya duluan ya jalan, tapi dia menghalangi, melanggar lagi lewat zebra cross. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kesimpulannya apa itu keadilan? Ada yang tahu keadilan itu apa? Iya, Binsar. Silakan, Binsar. Gimana? Boleh. Ya, baik. Silakan berdiri. Binsar, suaranya ke sini, Nak. Keadilan merupakan salah satu teori terkuat dari Salah satu teori terkuat dari norma hukum. Oke, sudah menjawab. Keadilan adalah antar manusia yang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. Keadilan itu apa? Ada yang tahu menyebutkan? Tidak. Ya. Sesuai dengan hak Oke. dan kewajiban masing-masing. Pinter, sesuai dengan hak dan kewajiban kita Masing-masing. Ya, baik. Pertanyaannya,
sumbangan, bantuan BPJS. Kalau berobat dibantu oleh pemerintah. Baik. Keadilan yang kedua? Warga kepada negara. Oke, pintar Dika. Ya, tepuk tangan dulu Dika. Oke, tepuk tangan dulu ya. Keadilan yang diberikan warga negara kepada negara. Keadilan legal adalah keadilan yang diberikan individu kepada masyarakat. Oke, pintar ya. Cari yang betul ya, 100 ya. Ya, keadilan legal itu adalah keadilan yang diberikan warga negara kepada negaranya. Dengan cara apa? Pajak. Pintar. Almira ya. Almira ya. Dulu ya. Oke, pintar. Dengan cara bayar pajak. Motor dipajakin, rumah dipajakin. Yang ketiga, keadilan komunitas. Silakan berdiri nak. Sebutkan namanya nak. Ya. Keadilan komunitatif itu suatu hubungan antara warga satu dengan yang lain secara timbal balik. Hubungan timbal balik. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi keadilan komutatif itu adalah keadilan timbal balik. Nah, kalian akan berdiskusi. Ini kita akan saksikan video. Kalian akan diskusi berkelompok, ya. Dibagi aja nih sesuai dengan ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya. Nanti kalian saksikan video tersebut, ya. Baru nanti kalian diskusikan jawabannya apa, mengamati hasil dari video tersebut. Nanti pertanyaannya ibu akan lihatkan apa saja pertanyaannya, ya. Ya. Terus juga aturan berdiskusi. Yang pertama boleh dicatat ya. 1, harus ucapkan salam pada saat tampil. Ya. Yang kedua, kalian harus membuat yel-yel. Yel-yel kelompok yang rame karena dinilai yel-yelnya ya. Yang ketiga, presentasikan hasil diskusinya. Di sini semuanya tampil ke depan ya. Iya, Bu. Oke, pintar. Yang keempat, kalian ya ada sesi tanya jawab dari kelompok ini. Nah, kelompoknya ini yang akan menjawab. Tidak hanya satu orang yang menjawab, tetapi bisa semuanya. Baik ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya baru ditutup dengan salam. Paham aturan diskusi? Paham, Bu. Baik ya. Oke, silakan amati video ini. Kalian saksikan videonya ini. Bawah umur di Kota Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi karena mencuri uang di rumah warga pada Rabu sore. Belakangan diketahui pelaku nekat mencuri karena terpengaruh minuman keras yang diminum sebelum beraksi. Remaja berinisial IR, warga kecamatan Tisno Negaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur ini harus berurusan dengan unit Reskrim Polsek Mayangan, Kota Probolinggo karena tertangkap tangan mencuri uang di rumah warga Kelurahan Mayangan. Remaja berusia 15 tahun ini sempat dihajar warga sebelum digerakkan ke polisi. Remaja yang masih duduk di bangku SMP ini mengaku tidak sadar masuk ke rumah warga karena terpengaruh minuman beralkohol yang ia minum bersama teman-temannya. Di dalam ruang penyidik, tersangka menangis bersimpuh di hadapan ibunya yang datang ke kantor polisi. Tersangka meminta maaf kepada orang tua dan korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan karena tersangka masih di bawah umur. Namun tersangka dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali selama 3 bulan. Kepada orang tua, kita sama-sama jadi orang tua tentunya tolong anaknya diawasi dan dididik pergaulannya, khawatir terjadi seperti ini karena Pak Iqbal ternyata sebelum terjadi percobaan tersebut dia agak bagus. Polisi menghimbau orang tua lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar
tidak terpengaruh lingkungan yang buruk hingga menyerumuskan mereka ke tindakan kriminal. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur. Baik, sudah videonya? Oke ya, kalian sudah saksikan videonya, kalian sudah ibu bentuk kelompok ya. Kelompok 1 yang mana? Ini ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, ini kelompok 4. Oke, ini soalnya. Silakan kalian diskusikan nanti ya. Nih, ya, kelihatan nggak? Yang pertama yang harus kamu diskusikan itu adalah berdasarkan video tadi. Itu ya, mengapa anak tersebut melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, apa akibatnya yang ditimbulkan dari perbuatan anak tersebut. Akibatnya bagi diri anak itu dan orang lain ya. Jadi 2 jawabannya nomor 2. Nomor 3 pertanyaannya terakhir. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi? Silahkan kalian diskusikan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit diskusikan. Keaktifan kalian mencari jawaban itu nilai pengetahuan. Ide-ide disampaikan, bukan satu orang yang bekerja, ya. Terus juga ada nilai keterampilan, komunikasi nih antar teman, ya. Terus keaktifan bekerja sama itu akan ibu nilai keterampilan, ya. Nilai sikap, kalau misalnya banyak main-main tadi kayak main komputer atau apa, nggak diskusi, itu akan menjadi nilai. Paham kalian? Paham. Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Silakan. Nomor satu itu mengapa orang melakukan perbuatan tersebut yang di video tadi. Yang sudah dapat sudah dibagi nanti nggak ya? Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai? Ada permasalahan nggak? Pertanyaannya sudah paham? Oke, yang ketiga ini kenapa jauh-jauhan? Sudah dikerjakan? Maju dulu nak, sini nak. Ya, sini ya. Nah, ada yang sulit. Nomor 2 itu apa saja akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut bagi anak dan orang lain. Jadi ada 2 jawabannya. Bagi anak tersebut akibatnya apa? Bagi orang lain juga. Boleh lihat Google, boleh lihat buku paket, silakan ya. Diskusikan ya. Nah, boleh dilihat bukunya, boleh dilihat HP-nya, boleh referensi dari yang lain, boleh ya, dari video tadi. Mana Amira sudah bisa? Ada yang susah? Oh, nomor 2 itu akibat bagi anak tadi. Yang selanjutnya itu akibat bagi orang lain. Apa dampak? Ya. Ini kelompok 3. Ya. Gimana? Sudah selesai? Oke, sudah berbagi kah ini? Cici? Ya, kalian? Ya. Bagaimana? Cici sudah dapat jawabannya? Ini pertanyaannya ya. Ini di sini, boleh di sini. Kelompok ini di sini nah ya. Di sini, ayo. Diskusikan. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya. Tampil untuk kelompok 1. Aturannya sudah jelas tadi ya? Sudah, Bu. Ya. Kelompok 1 untuk presentasi maju ke depan. Silakan semua di sini yang lain menyimak. Kita dulu kelompok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Majalaya Utara pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Dari hasil diskusi kami, apa anak tersebut melakukan perbuatan itu karena pengaruh minuman keras, kurangnya pengawasan orang tua, dan pergaulan bebas. Pertanyaan kedua, apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan anak tersebut? Akibat yang didapatkan oleh anak itu dipukuli warga, merugikan orang lain karena kehilangan harta benda, mendapatkan hukuman dan dimarahi oleh orang tua. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi kasus pencurian, menghindari pergaulan bebas, tidak minum minuman keras? Gimana? Sekian dari kami. Ada tanya jawab dari kelompok lain? Tidak ada. Baik, ya, silakan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang lanjut kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yang lebih heboh lagi ya. Kelompok 3, 4, boleh jawab pertanyaan. Ya. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 Sepomo. Hebat, smart. Ya, hebat ya. Istilahnya ya. Perkenalkan, nama saya Dika, ini Amel, ini Ening, ini Chelsea, dan ini Dava. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa anak tersebut melakukan tersebut? Karena dipengaruhi minuman keras dan terpengaruh minuman beralkohol. Nomor 2, apa akibatnya yang ditimbulkan dari perbuatan anak tersebut? Akibatnya dia berurusan dengan polisi dan warga kehilangan uangnya. Nomor 3, upaya apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut? Ketatkan keamanan masyarakat. Orang tua anak tersebut harus lebih mengawasi anaknya. Dan ya. Sudah ada pertanyaan dari kelompok 4? Kelompok 4 ada pertanyaan? Kelompok 3? Kelompok 1? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali nak. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Sultan Hasanuddin, pantang menyerah, berjiwa laksana kesatria. Semua dapat dilakukan oleh kelompok 3. Ayo dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mengapa anak tersebut melakukan perbuatan tersebut? Karena pergaulan bebas. Apa akibatnya yang ditimbulkan dari perbuatan anak tersebut dan orang lain? Belum bisa mengendalikan diri dan dengan baik dan dapat merugikan orang lain. Upaya apa yang sebaiknya agar tidak terjadi kasus di dalam video? Mengawasi pergaulan anak agar anak tidak bergaul dengan orang yang tidak baik. Sudah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang jadi pertanyaan, kesimpulannya apa dari yang video tadi? Kesimpulannya ada yang bisa menjawab? Kesimpulan dari yang video tadi itu apa? Ini video tadi ini ada yang bisa menjawab kesimpulannya apa? Video anu tadi, oke, baik. Lebih mengawasi pergaulan anak. Baik, si Alia. Pertama, Lebih mengawasi pergaulan anak. mengawasi pergaulan anak. Terus, yang lain, kelompok ini? 4. Kelompok 3? Ya, baik. Tidak mencuri dan minum minuman keras. Oke, pintar. Tidak boleh mencuri dan minum minuman keras. Boleh nggak anak sekolah minuman keras? Tidak. Kalau masyarakat boleh nggak minuman keras? Tidak. Boleh. Jadi kesimpulannya bagus ya, Alma ya. Tepuk tangan dulu tuh Alma dari Alma. Nah, ya. Jadi refleksi kita pada hari ini lihat ya. Ini nomor 1, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku yang tadi, perilaku anak tadi tuh, apa ada manfaat atau tidak? Tidak ada ya. Terus rencana tindak lanjutnya supaya tidak terjadi lagi kasus tadi. Menghindari pergaulan bebas. Oke, pinter. Alma, boleh berdiri dulu, ulang. Menghindari pergaulan bebas. Oke, pinter. Terus? Yang lain, boleh bantu? Sudah, Alma? Ya, baik. Alia, yang lain mana? Dika? Tidak meminum minuman keras dan mencuri. Oke, pinter. Tidak boleh minuman keras. Ya, Dika boleh? Meningkatkan keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat, hebat. Dika, dapat 100 semua dia. Terus? Justin, bisa menjawab? Dika? Bagaimana Dika? Bisa Dika? Belum bisa? Ya. Terus? Ya, itu rencananya, manfaatnya. Refleksinya adalah bahwa ini ya, bahwa tidak boleh melakukan pencurian dan Meminum minuman keras. melanggar norma Hukum. Nah, terus tindakannya apa? Seperti yang dibilang teman kamu tadi. Apa tadi Alma? Menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Cari teman yang Baik. apalagi Tidak meminum minuman keras. tidak minuman keras. Hindarin perbuatan yang tidak baik. Ya. Apalagi? Meningkatkan keamanan keluarga. Oke, pintar Dika. Meningkatkan keamanan warga. Artinya ada jaga malam. Ya, ada sis. Ya. Nah, rencana tindak lanjutnya sudah, nampaknya sudah. Sekarang ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi yang kita pelajari dari pertama sampai sekarang ini? Arti penting norma, ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada apa? Kesimpulan materi yang dibacakan tadi mulai dari pertama tadi, yang bisa menyimpulkan siapa? Febri? Bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Bahwa norma itu penting Dalam kehidupan masyarakat. Bangsa dan negara. Febri sama Alia. Terus yang kelompok kedua, apa tadi? Kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Fungsi Norma, ya? fungsi dan keadilan. Fungsi keadilan. Ya, fungsi norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, jadi gimana? Cici? Kita belajar apa? Kesimpulannya dari yang Nilai-nilai norma, baik. fungsi norma, Oke, pinter. keadilan. Ya, pinter. Jadi kita belajar apa tadi? Nilai-nilai Norma. Ada berapa? 3. Ada kan? 3. 1 nilai Keadilan distributif, keadilan Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih anak-anak hebat.
boleh cek di classroom masing-masing ya. Nih, tugas kalian dikerjakan. Ada ini, ada pilihan ganda, kalian kerjakan ya. Ada 10 soal ya, kerjakan nanti ditunggu jam 4 besok. Ya, jam 4 besok ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita belajar tentang perilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, ya. Oke. Sudah tercapai tujuan kita pada hari ini? Sudah, Bu. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Dengan doa. Kita akhiri dengan doa ya, karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ibu mau pimpin doa itu si Justin. Silakan maju ke depan. Pimpin sesuai dengan doa keyakinan kita masing-masing. Silakan. Kalau kita pulang dari kita bergabung karena dan kepercayaan masing-masing belajar boleh. Sudah selesai. Silakan duduk, Justin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah hadir pada pembelajaran kita pagi ini. Semangat ya. Tetap kalian berusaha untuk mengerjakan tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi